Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiariej ikut menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa, 21 November 2023, siang. Padahal saat ini Edy berstatus sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Terlihat Edy Hiariej mendampingi Menkumham Yasona Lawli dan duduk di samping kirinya. Ia tampak mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak dilapisi jas coklat. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman menyampaikan interupsi dan menyebut Edy sebagai tersangka di KPK. Ia sempat mempertanyakan status Wamenkumham tersebut. Beni lantas mengatakan bahwa status Edy merupakan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ia lalu menyebut supaya rapat kerja tidak berjalan cacat, Beni meminta Edy menjelaskan statusnya. Beni menyarankan, jika Edy tak menjelaskan statusnya itu, maka lebih baik Wamenkumham itu keluar dari ruangan rapat. Habibur Rahman lantas menengahi dengan berpendapat status tersangka tersebut tidak berkaitan dengan rapat kerja hari ini. Sehingga rapat kerja yang mengagendakan optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024 tetap dilanjutkan dengan kehadiran Edy. Diketahui KPK sebelumnya menetapkan Edy Hiariej sebagai tersangka kasus suap karena diduga telah menerima gratifikasi 7 miliar rupiah. Kasus suap itu berdasarkan laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023. Selembut-lembutlah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. Diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar. Bicara, Pak. Belum selesai. Selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Terima Pak kasih. Beni. Ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiariej ikut menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa, 21 November 2023, siang. Padahal saat ini Edy berstatus sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Terlihat Edy Hiariej mendampingi Menkumham Yasona Lawli dan duduk di samping kirinya. Ia tampak mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak dilapisi jas coklat. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman menyampaikan interupsi dan menyebut Edy sebagai tersangka di KPK. Ia sempat mempertanyakan status Wamenkumham tersebut. Beni lantas mengatakan bahwa status Edy merupakan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ia lalu menyebut supaya rapat kerja tidak berjalan cacat, Beni meminta Edy menjelaskan statusnya. Beni menyarankan, jika Edy tak menjelaskan statusnya itu, maka lebih baik Wamenkumham itu keluar dari ruangan rapat. Habibur Rahman lantas menengahi dengan berpendapat status tersangka tersebut tidak berkaitan dengan rapat kerja hari ini.
Sehingga rapat kerja yang mengagendakan optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024 tetap dilanjutkan dengan kehadiran Edi. Diketahui KPK sebelumnya menetapkan Edi Hiaryej sebagai tersangka kasus suap karena diduga telah menerima gratifikasi 7 miliar rupiah. Kasus suap itu berdasarkan laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023. Selembut-lembutlah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Saya mau bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu ya. Jadi gini, Itu saja. Pak Terima kasih. Beni. Ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiaryej ikut menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa, 21 November 2023, siang. Padahal saat ini Edi berstatus sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Terlihat Edi Hiaryej mendampingi Menkumham Yasona Lawli dan duduk di samping kirinya. Ia tampak mengenakan kemeja merah motif kotak-kotak dilapisi jas coklat. Rapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman menyampaikan interupsi dan menyebut Edi sebagai tersangka di KPK. Ia sempat mempertanyakan status Wamenkumham tersebut. Beni lantas mengatakan bahwa status Edi merupakan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ia lalu menyebut supaya rapat kerja tidak berjalan cacat, Beni meminta Edi menjelaskan statusnya. Beni menyarankan, jika Edi tak menjelaskan statusnya itu, maka lebih baik Wamenkumham itu keluar dari ruangan rapat. Habibur Rahman lantas menengahi dengan berpendapat status tersangka tersebut tidak berkaitan dengan rapat kerja hari ini. Sehingga rapat kerja yang mengagendakan optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024 tetap dilanjutkan dengan kehadiran Edi. Diketahui KPK sebelumnya menetapkan Edi Hiaryej sebagai tersangka kasus suap karena diduga telah menerima gratifikasi 7 miliar rupiah. Kasus suap itu berdasarkan laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023. Selembut-lembutlah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK